Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف مؤلف كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام شيخ الإسلام الحفيظ الإمام ابن حجر الأسقلاني الشافعي الأشعري المصري رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد تبوئر جنبان أجمعين وإلى أرواح مشايخنا في المعهد دار العلوم رجوسو بترونgan جنبان أجمعين وجميع أصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم والآخذين منهم رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح أهل قبور من حضر في هذا المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ببركة مجلس علمي mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah. Sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, saniki halaman 37 bab yang baru. Hadis ke-117. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi utawi iki ku bab kang nerangaken haid. An Aisyah diriwayatkan saking Ibu Aisyah radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang Ibu Aisyah anna Fatimah binta Abi Hubaisyin satemene Fatimah anak wadone Abu Hubais iku kanat ana sapa Fatimah binti Abi Hubais iku tustahadhu kena penyakit istihadhah sapa Fatimah binta Abi Hubais. Faqala laha mongko ngendika marang Fatimah binta Abi Hubais sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi satemene getih haid iku damun aswadu getih kang ireng yu'rafu kang den kaweruhi ing getih. Fa idza kana mongko tatkalane wujud apa dalika mengkono-mengkono getih, fa amsiki mongko ninggalno sira Fatimah anis salati saking salat. Fa idza kana mongko tatkalane nemu apa al-akharu getih liya, fatawaddai mongko wudu sira wa sholli lan salat sira. Rawahu cerita ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i rahimahullah, wa sahahahu lan milang sahih hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban rahimahullah, wal Hakimu dan Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Wastangkarahu lan milang ingkar ing hadis sapa Abu Hatimin, Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Wa fi hadisi Asma binti Umaisin lan ing dalam riwayat hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha inda Abi Dawud ing ngersane Imam Abu Dawud rahimahullah, wal tajlis lan becik lungguh fi mir sapa wadon fi mirkanin ing dalem pengaron ing dalem bejana kang isi banyu. Fa idza ra'at mangko tatkalane ningali sapa wadon sufratan ing werna kuning fauqal ma'i ing atase ing ndukure banyu, fal yaktasil mongko becik adus sapa wadon lidzuhri wal asri krana salat zuhur lan salat asar, guslan wahidan kelawan adus kang sepisan, wa taktasil lan becik mandi sapa wadon lil maghribi wal isya'i krana salat maghrib lan salat isya, guslan wahidan kelawan adus kang sepisan, wa taktasil lan adus sapa wadon lil fajri krana salat subuh, guslan wahidan kelawan adus kang sepisan, wa tawaddo lan wudu fima baina dzalika ing dalem barang kang antarane mengkono-mengkono adus lan salat. Dawa hadis nggih. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis tentang wong wadon, orang perempuan yang kena haid dan kena istihadhah. Bagaimana hukumnya ya kalau sholat? Hadis niki riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha
sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah dalam usia 66 tahun. Nggih, Ibu Aisyah niku wafat umur 26 tahun. Para hadirin rahimakumullah, sabenere selain kita biasanya merayakan malam 17 Ramadan niku malam mudhune Al-Qur'an, wonten malih kisah juga merayakan perang napa? Perang Badar juga pada 17 Ramadan. Dan satu hal yang sering dilupakan kita, malam 17 Ramadan juga wafatnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha di bulan Ramadan setelah beliau tarawih dan sholat witir. Beliau wafat di malam 17 Ramadan. Makanya ibu-ibu para bapak sing merayakan 17 Ramadan iku sayogyanya juga kirim pahala Fatihah dumateng syuhada perang Badar, juga dumateng Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Hari Senin malam Selasa 17 Ramadan Ibu Aisyah meninggal dunia tahun 678 Masehi dalam usia 66 tahun. Ono sing mengatakan usia 68 tahun. Wallahu a'lam. Para hadirin rahimakumullah, wafatnya Ibu Aisyah niki kathah tercatat di dalam kitab-kitab para ulama sejarah. Salah satunya adalah dalam kitab Aisyah Ummul Mukminin Ayyamuha Wasiratuha Al-Kamilah, karangannya Syahidul Mimbar Al-Fadil Imam Abu Sa'id Buti Ramadan Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2013 yang lalu. Beliau wafat syahid ketika memberikan pengajian di mimbar Masjid Damaskus. Masjid dibom oleh orang-orang Khawarij di Damaskus. Tapi pas ngaji ngeten iki dibom masjidnya. Jadi wafat beliau. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah paling getol melawan Wahabi atau pemikiran Syekh Albani. Niku tegas mengutip pendapat Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Niku yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Niki cerita Ibu Aisyah kathah nggih. Kalau badhe nambah cerita tentang menjelang wafatnya Ibu Aisyah. Ono pertanyaan, kenapa Ibu Aisyah gak dikubur bareng sakomplek kali Kanjeng Nabi padahal bojone. Nggih. Napa sebab niku wasiat atau pesan dari Ibu Aisyah sendiri. Pesan. Kenapa pesan begitu? Nggih. Saya jangan dimakamkan di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wonten keterangan tentang kitab Al-Muwatta, nggih. Ibu Aisyah niku mengatakan, jika saya dikubur di samping Rasulullah, di samping Umar bin Khattab, juga Abu Bakar As-Siddiq, maka saya malu kepada mereka, sebab saya orang yang paling jelek, paling buruk di antara mereka. Tawadhu'nya luar biasa. Kate mati niku tasik tawadhu. Tidak mau dikubur, dan inginnya beliau saya dikubur seperti orang-orang biasa, dan saya dikubur laksana orang-orang pada umumnya yang tidak populer, tidak ingin terkenal, dan saya dimakamkan minta di malam hari. Niki wasiat Ibu Aisyah. Jadi lek ana wong kate mati misale kemudian pesen menapa-napa, nduk le aku lek mati misale kubur no desa misale nggih, iku wasiat menapa-napa nggih, saya nanti dikubur di samping mbahmu le ya, enggak apa-apa, itu wasiat, sebab itu boleh nggih, boleh dan harus dilaksanakan sepanjang pesan itu mengandung kebaikan dan tidak mengandung kemaksiatan, boleh nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih, wonten riwayat saking Utsman bin Abu Atiq rahimahullah,
niku cicit dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sing wafat tahun 713 Masehi di Baqi Madinah. Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karangannya Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi di Baghdad. Niku menceritakan kisah kematian Ibu Aisyah. Jadi Ibnu Sa'ad ini cerita ketika Ibu Aisyah wafat di Madinah, niku hampir semua perempuan sak Madinah medal sedaya. Metu kabeh. Saking cintanya kepada Ibu Aisyah. Jadi itu, Pak. Jadi ketika Ibu Aisyah wafat, hampir semua wanita Madinah keluar untuk menghormat kepada jenazah Ibu Aisyah, hampir semua keluar. Jadi Madinah gaduh, Pak. Ruame gaduh. Sampai nyun sewu, rumen gak ono WA nggih. Gak ono WA. Jadi kerumune ya suwe ngoten. Moro-moro ana bojo Kanjeng Nabi nggih, sing namine Ummu Salamah. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 680 Masehi niku kaget. Loh, ana apa nek njaba omah? Kok akeh wong iring-iring, akeh wong pawai, akeh wong rame menuju makam Baqi'. Akhirnya menyuruh pembantunya, tolong cek di luar ana apa. Dicek, masuk kembali laporan, ya Ummul Mukminin, ya, bahwasanya Ibu Aisyah telah meninggal dunia. Menangis Ibu Ummu Salamah. Bahkan beliau lalu mengatakan, ya Allah, demi zat yang jiwa saya ada di tanganmu, bahwa Aisyah adalah seorang yang paling dicintai pesuruh Allah setelah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Niku jadilah orang mati wong apik, Pak. Niku saya, ya Allah, demi jiwa di tanganmu ya Allah, betul-betul si A si B adalah orang dicintai oleh manusia, orang yang baik, orang macam-macam. Niku mboten apa, nggak usah banter, nggak usah nang mic speaker, nggak usah, cukup bicara kita sendiri, boleh. Ya ana sing mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat langsung donga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ngomong ya Allah syahid yang niku ya Allah, ya Allah syahid yang niku ya Allah. Mugi-mugi kempal kali golongan para nabi, para syuhada, para mujahid dan sebagainya. Dan ya Pak, ya arwah kita niku dijemput kali tiang-tiang syahid. Ketika kita mati, sebelum masuk gerbang liang lahat, rombongan orang-orang soleh menjemput kita di kubur kita. Dan iya niki luar biasa nih. Jarang seperti itu, tapi mudah-mudahan barokah ngaji niki kita mendapatkan barokah para guru, barokah pengarang kitab, barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kubur kita bertemu dengan orang-orang yang mulia, termasuk dijemput oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, ini kalau niki sedih lek iling kubur seduwih saya mati, saya mati. Nah niki kemudian para hadirin rahimakumullah, ya, Ibu Aisyah dimakamkan di malam hari. Yang mengimami sholat jenazah waktu itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi'. Niku ngimami sholat jenazah. Waktu itu Abu Hurairah menjadi gubernur pengganti sementara di Madinah, dikubur di Baqi'. Kemudian siapa yang menggotong jenazah Ibu Aisyah? Siapa yang memasukkan ke liang lahat kubur Ibu Aisyah? Itu semua ada 5 orang keponakan dari Ibu Aisyah, termasuk Imam Qasim bin Abdurrahman bin Abu Bakar, termasuk Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, termasuk Imam Abdullah bin Atiq, termasuk sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu an, dan termasuk Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Niki tiang gangsal niki sing bopong jenazah Ibu Aisyah dan memasukkan ke liang lahat, yang lahat. Jadi ya diutamakan ketika dia meninggal, yang masuk ke liang lahat adalah kerabat-kerabat
yang dicintai oleh jenazah. Paham nih? Anake, ponakane, sinten mawon sing dicintai jenazah. Sebab jenazah itu akan merasakan, ya, merasakan orang-orang di sampingnya adalah orang-orang yang dicintainya. Ya, ini. Para hadirin rahimakumullah, wonten malih ngeten. Nggih. Riwayat dari para tabi'in termasuk kejelasan dari Imam Masruq bin Al-Ajda, nggih, Al-Hamadani Al-Kufi yang wafat tahun 682 Masehi di Baqi, niku menceritakan ketika wafatnya Ibu Aisyah, seolah-olah Madinah itu sedang dilanda kiamat, ngoten. Jadi ketika wafatnya Ibu Aisyah, seolah-olah Madinah itu dilanda kiamat. Kenapa? Sebab, ya, sebab dilanda, tenggelam oleh kesedihan, tenggelam oleh apa? Ditinggal oleh Ibu Aisyah. Ya, andaikan kata Imam Masruq, andaikan saya tidak memikirkan masalah di Madinah, saya membuat tempat berkabung, ya, di Madinah. Jadi ini imam tabi'in, ya, imam ulama tabi'in yang ingin membuat tempat berkabung untuk menghormati Ibu Aisyah. Berarti walaupun belum dilaksanakan, tetapi ada makalah beliau ingin membuat tempat berkabung untuk Ibu Aisyah di Madinah. Jadi boleh ketika ada orang-orang mulia meninggal dunia, itu banyak didirikan tenda-tenda, tempat-tempat berkabung untuk beliau-beliau yang mulia. Niki. Jadi gak ono kemudian sampean mengatakan, ada orang mengatakan, "Iku mati kok ono tendoe, mati kok ono macam-macam." Ayo maca sejarah para ulama tabi'in, murid di para sahabat niki. Para hadirin rahimakumullah, Ibu Aisyah niki wong wadon sing sederhana sekali, yang zuhud, yang wirai. Kalau siang beliau berpuasa, kalau malam baca Al-Quran dan sholat tahajud sampai subuh. Ibu-ibu kira-kira ngatasi mboten? Awan poso, bengi maca Quran, sak tahajude. Loh, jare niru Ibu Aisyah. Angel, wajane angel. Lah, di zuhud. Jadi para istri Nabi niku diberi tunjangan, Pak, oleh negara. Setiap khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Abbasiyah, ya, itu memberi tunjangan kepada istri-istri kanjeng Nabi. Oh, Abbasiyah enggak, Umayyah, Bani Umayyah. Niku memberi tunjangan. Lah, Ibu Aisyah niki diberi tunjangan oleh khalifah-khalifah pada zamannya, itu gak digawe dhewe. Diterima tunjangannya, langsung diberikan habis kepada fakir miskin dan para duafa. Angel maneh, angel kabeh, Pak. Makane mulia-mulia wong biyen niku nggih angel. Coba ibu-ibu oleh tunjangan 1 juta misalnya nggih, 1 juta. Terus isuk awan sore poso, terus bengi maca Quran, tambah tahajud. Isuke duwe diecer atau disumbangkan kok fakir miskin. Angel nggih? Angel, yakin wis? Yakin. Sebab perkara duwe niki angel. Dan saking mulianya, saking pinternya Ibu Aisyah pada zaman hidupnya, beliau selalu diminta nasihat, dimintai fatwa oleh para sahabat yang lain, dan beliau yang paling lama itu mendampingi Kanjeng Nabi kurang lebih antara 10 sampai 11 tahun rumah tangga kali Kanjeng Nabi. Niki mulia sekali para bojo Kanjeng Nabi. Dan wonten keterangan sing luar biasa. Niki riwayat saking, ya, dari para banyak ulama hadis. Dawuh Kanjeng Nabi piyambak tentang kedudukan mulia Ibu Aisyah. Nggih, niki sanade sahih, banyak para ulama hadis meriwayatkan, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tahawi, Imam Al-Baghawi, Imam
Abu Ya'la Al-Mausuli, Imam Tabrani, Imam At-Tabari, Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Asim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, macam-macam. Hampir seluruh ulama hadis meriwayatkan hadis tentang kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Napa hadise? Ya. Kamala minar rijali katsiran. Ya. Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadlil saridi 'ala sa'iri ta'am. Orang yang mulia di kalangan laki-laki itu banyak. Nggih. Wong sing mulia di kalangan wong lanang kathah, kata Kanjeng Nabi. Orang yang mulia di kalangan laki-laki itu banyak. Namun mulianya dari kelompok perempuan itu hanya ada 3. Satu adalah Asia, istri Firaun. Yang kedua apa? Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa. Yang ketiga adalah keutamaan Aisyah atas orang-orang wanita itu seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Napa sarit niku? Sarit niku zaman Arab biyen panganan sing istimewa. Daging campur roti. Ngoten rumiyin niku, panganan sing istimewa, daging campur roti. Nah itu termasuk keutamaan dari Ibu Aisyah, nggih. Nah, kemudian yang istimewa lagi adalah ketika Nabi wafat niku di pangkuan Ibu Aisyah. Nggih. Nabi wafat di pangkuan Ibu Aisyah dan Nabi wafat itu dimakamkan di kamar Ibu Aisyah. Niki luar biasa, Pak. Nggih. Nate ngeten. Ketika Madinah niku dilanda paceklik, dilanda napa kemarau panjang, nggih. Banyak kelaparan di Madinah. Kemudian penduduk Madinah mendatangi Ibu Aisyah minta solusi bagaimana ketika kemarau ini itu bisa habis, berhenti. Maka Ibu Aisyah menyarankan kepada penduduk Madinah, ya, sambil menunjuk kubur Nabi. Ya, lihatlah kubur Nabi, lihatlah kubur Nabi. Ya, ungzuru kuburan Nabi, lihatlah kuburan Nabi. Ya, kenapa? Faj'alu minhu kuwan ila sama hatta la yakuna bainahu bainas sama sakafun. Ini hadis apa? Hadis sahih. Ibu Aisyah mengatakan niki dalam kitab Sunan Ad-Darimi At-Tamimi As-Sakandari rahimahullah sing wafat tahun 869 Masehi di Oman, ya. Itu Ibu Aisyah mengatakan, wahai orang-orang Madinah, lihatlah kuburan Nabi, lihatlah kuburan Nabi. Jadikan kubur Nabi sebagai sarana untuk sebagai jendela menembus langit. Kata Ibu Aisyah, hatta la yakuna bainahu wa bainas sama sakafun. Ya, tidak ada batas sekat antara makam beliau dengan langit. Tidak ada. Ini Ibu Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan. Nah, kemudian fafa'alu, penduduk Madinah mengerjakan saran Ibu Aisyah. Kemudian turun hujan lebat di Madinah dan dikatakan itulah tahun Ammal Fathi, tahun kesuburan bagi Madinah. Saniki kula kei napa pertanyaan, andai kata tawassul kepada para aulia mendatangi kubur Kanjeng Nabi dihukumi bid'ah oleh sebagian kecil kelompok, tetapi Ibu Aisyah menyarankan Madinah untuk tawassul kepada kubur Kanjeng Nabi. Tawassul bukan ke kuburnya, tapi di dalam kubur itu ada jasad yang paling mulia, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh
Kalau misalnya ada orang mengatakan tabarruk, tawassul makam orang-orang mulia, orang-orang soleh, makam wali, makam nabi, maka dikatakan bid'ah. Maka terus terang itu sama dengan menunjuk Ibu Aisyah sebagai pelaku bid'ah. Wani mboten niki. Bid'ah, tapi berani ndak orang itu mengatakan Ibu Aisyah pelaku bid'ah? Kepingin ngerti loh, kepingin ngerti, berani ndak mengatakan istri Nabi pelaku bid'ah? Jadi jangan kemudian kita terbawa sesuatu yang logika dia itu dibenar-benarkan, tetapi kita punya banyak guru, banyak sanad dan kitab yang mengutarakan tentang kebolehan tawassul, tabarruk dan sebagainya. Nggih. Niki Imam Ad-Darimi sinten? Ad-Darimi niki, Pak, niku termasuk nggih, termasuk salah satu guru dari Imam Bukhari rahimahullah, termasuk guru dari Imam Abu Dawud rahimahullah, guru Imam Tirmidzi rahimahullah, termasuk ulama salaf. Ulama salaf sendiri itu mengakui kebolehan tawassul dengan banyak hadis-hadis Kanjeng Nabi, termasuk saran Ibu Aisyah dalam kitab Musnad Ad-Darimi rahimahullah. Paham nggih? Makanya apa kok bolak-balik kuburan maka wali jenengane, supaya kita tabarruk tawassul dengan kemuliaan. Jadi orang-orang yang dikubur di dalamnya boleh. Yang tidak boleh sampeyan langsung jaluk nang sing mati. Mbah, njuk nomor mbah. Iku baru syirik. Tapi kalau berdoa ya Allah, saya minta ke panjenengan ya Allah, berilah kami berkah orang-orang yang dikubur di sini. Niku mboten syirik, njaluk Gusti Allah, jelas ya Allah, berkailah kami dengan keberkahan. Ya jelas nggih, mboten syirik. Sing syirik niku sampeyan njaluk nomor langsung nang bae. Mbah. Nomor mbah. Mbah, ya udan mbah, misalnya kuburan, jelas syirik, mboten angsal niku, mboten angsal nggih. Jadi bedakan antara doa dengan antara tawassul tabarruk dengan doa meminta ke kuburan, jelas. Coba sampean tingali, apa kita di makam kubur wali, makam orang tua dan sebagainya, apa kita pernah ya membaca hal-hal yang dilarang? Tidak. Ono Fatihah, ono tahlil, ono sholawat, Allahumma fir lahum warhamhum, ya nungkana sing mati. Jare wong kono njaluk kuburan, ayo melok ziarah cek ngerti nggih. Wong gak ro ziarah ngukumi syirik, sing diwaca gak ngerti ngarani syirik. Hati-hati Pak, penggiringan iki sering arek-arek gak ngerti ilmu nom-nom tergiring menjadi Islam yang sangat ekstrim ya. Pun balik malih para hadirin, jadi itu bukti bahwa Ibu Aisyah niku pernah menyarankan kepada penduduk Madinah untuk melihat makam Kanjeng Nabi dan minta tawassul melalui makam beliau. Akhirnya hujan turun ya. Niki penting niki nggih. Makanya lek ana makam sesepuh dan sebagainya, ya langsung sebutlah nama Allah rumiyin. Ya Allah, mugi-mugi sedaya kang hadir jenengan paringi barokah sing wafatan makam niki, njaluk ten Gusti Allah. Niku sing bener, mboten syirik nggih, mboten syirik nggih. Para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, dalam kitab yang lain ngeten nggih, kitab yang lain ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasyari Al-Idrisi Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 2004 yang lalu di Ma'la Mekah, dalam kitab Mafahim Yajibu Antussohaha, beliau mengatakan bahwa siapa yang haji atau umroh di Madinah, ketika di Madinah maka dianjurkan untuk ziarah
dan tabaruk tawassul kepada kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada ulama yang bernama Syekh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, Al-Asy'ari Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1932 Masehi. Ketika beliau di Raudhah, di makam Kanjeng Nabi, keturun. Kemudian ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dawuh, dan beliau membuka kitab-kitab hadis. Ternyata dawuh beliau ada dalam kitab hadis. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Barang siapa yang menunaikan haji atau umrah, dan ziarah ke kuburanku, kata Kanjeng Nabi, setelah aku wafat, maka seperti dia berziarah ketika saya masih hidup. Nah ini eman barang siapa yang haji umrah berziarah ke kuburanku, maka seolah-olah dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Dan barang siapa yang haji atau umrah tidak ziarah ke kuburanku, maka dia berpaling dariku, baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka aku wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Eman bu, eman. Makanya kamen umroh niku, ayo masih halangan apa, iso mampir nang Raudhah atau di depan kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki bagaimana hukum tawassul, hukum ziarah kubur? 4 mazhab ulama-ulama mujtahid, a'immatul arba'ah, imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada yang mengatakan bid'ah atau haram ketika ziarah kubur. Tidak ada. Tidak ada. Ayo kita lihat kitab-kitab perbandingan mazhab. Tidak ada ulama imam yang mengatakan haram atau bid'ah. Tidak ada. Beliau malah mengatakan, beliau imam-imam itu, ziarah kubur Nabi merupakan amal mulia, yang sepakati seluruh ulama Islam, dan itu bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan ini disetujui oleh ulama-ulama awal, ulama-ulama akhir. Artinya ulama tabi'in, salafus saleh, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, itu semua mayoritas mengatakan boleh dan sunnah dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki eman nggih. Wonten ngeten, Pak. Wonten ulama nggih namine Sayyid Muhammad bin Sanusi nggih, Hasbullah Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1917 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau salah satu ulama guru-guru dari ulama Nusantara, termasuk guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mengarang kitab namanya Ar-Riyadul Badi'ah, kemudian disarah oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab As-Thimar, As-Thimar Yani'ah Syarah Ar-Riyadul Badi'ah. Beliau mengatakan bahwa ziarah kubur Nabi itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad kata beliau. Bahkan saking utamanya ziarah kubur Nabi, ada ulama yang mengatakan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah mewajibkan ziarah kubur Nabi. Saking mulianya, niki eman eman. Maka saking utamanya ziarah kubur Nabi, Syekh Muhammad bin Sanusi Hasbullah Al-Makki tadi mengatakan, satu, siapa saja yang ingin mengunjungi makam Nabi, maka perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, terus macam-macam ya, termasuk sholawat napa Ibrahimiyah sing wonten jerone tasyahud akhir. Apal nggih? Apal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, diperbanyak supaya kita bisa untuk pergi umroh haji di Mekah dan Madinah. Walaupun semasa hidup kita tidak pernah terkabul untuk umroh haji, yakin hak bahwa anak turunnya akan menghajikan dia nanti ketika sudah wafat. Anak turunnya doanya masih terkabul, ya, pasti terkabul. Yang kedua, siapa yang menginjak tanah Madinah, maka tanah Madinah itu, di dalam tanah Madinah ada jasad Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka hormatlah di Madinah dengan banyak membaca sholawat. Paham nih? Ya, sing umur haji niki lek ngincak tanah Madinah sampai sering bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering solawat. Barangkali kita sering solawat ketika hidup, kita ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sampai kita wafat. Barangkali hakum minallah, kita di kubur kita bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak dikubur, fi yaumil qiyamah, kita bareng-bareng dengan guru-guru kita, rombongan kita untuk minum telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Pak, penting niki, nggih. Ojo kemudian sholawat terus kaya apa sholawat. Loh, memang pahala niku gaib. Gaib Pak. Barokah niku gaib. Nggih, gaib niki. Lah, lek nyoto, waduh gak cukup, nggih. Jadi kalau baleni kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, dari mulai masa salafus soleh sampai saat ini di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama, itu mengatakan tawassul tabarruk itu sunnah, termasuk pendapat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Maki rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Az-Ziyaratu Nabawiyah fi Daw'il Kitab was Sunnah. Itu hukumnya sunnah ziarah kubur dan tabarruk dan tawassul. Paham ya? Mumpung kumpul nggih, kula critani. Nggih. Kitab-kitab ulama aswaja, kitab-kitab salafus soleh itu banyak dirubah, dihilangkan, diedit oleh ulama-ulama Wahabi. Niki perlu diterangkan, ya. Termasuk ya pada tahun sekitar 1057 Masehi ada ulama besar aswaja yang bernama Imam Abu As-Sabuni rahimahullah di Iran, mengarang kitab yang luar biasa, ya, kitab Aqidatus Salaf wal Hadis, ya, wa ashabul hadis. Jadi kitab akidah ulama salaf dan ulama hadis. Imam As-Sabuni, beliau murid dari Imam Al-Hakim Abu Nuaim Al-Isbahani, punya murid besar namanya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, si wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran. Jadi beliau mengatakan fakta apa? Banyak ulama-ulama Khawarij mentahrif kitab-kitab aswaja. Itu beliau menyamakan seperti nyun sewu orang Yahudi senengane ngerubah kitab-kitab nabi-nabi Israel. Jo taati dirubah-rubah niku. Jadi contoh dalam kitab beliau, kitab Aqidatu Salaf wa Ashabul Hadis, nggih, niku wonten keterangan kalimat wa ziyaratu qabri nabi. Jelas niku. Nggih. Kalau buka kitabnya nggih wonten, jelas. Wa ziyaratu qabri nabi. Ya. Kemudian diganti, dirubah oleh oknum-oknum Wahabi
menjadi kalimat ziaratu Masjidin Nabawi. Niki fakta, Pak. Niki fakta. Tahun 76, 77 dan diulangi 83 Masehi itu ditemukan kitab yang mengganti kitab-kitab asli karangannya Syekh As-Sabuni rahimahullah, kitab akidah salafus saleh dan akidah ulama hadis yang menyatakan sunnah untuk ziarah kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah tabarruk tawassul kepada para ulama orang soleh dihapus. Bayangkan ini, ya. Nah, kemudian para hadirin wonten malih nggih, yes engko iki jaminan iki. Siap. Lanjut nggih. Cak semurep. Nah. Pada zaman pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggih. Niku ana ulama mazhab Maliki semasa apa jenenge? Sezaman yang namanya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki, nggih, Al-Maliki As-Sazili rahimahullah sing wafat tahun 1999 Masehi, nggih. Niku mazhab Maliki akidah Asy'ari. Gawe kitab namine kitab Hasyiyah, ya, As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Dan di dalam kitab itu Imam Asy-Syawi itu melihat langsung tingkah laku orang-orang Wahabi sezaman, Pak, sezaman dengan pendiri Wahabi beliau, dan mengarang kitab Tafsir Jalalain Syarah. Di dalamnya ada keterangan bahwa nyon sewu Wahabi yang di Hijaz itu adalah Khawarij. Dalam kitab beliau gitu, Wahabi yang di Hijaz adalah Khawarij, ya, dan mereka itu adalah apa? Menyesatkan umat dan para pendusta. Niki wonten tentang kitab syarah atau hasyiyah Tafsir Jalalain karangan Imam As-Sawi. Nah, kemudian para hadirin, ya, dirubah pada tahun 2009 yang lalu, ditemukan di apa konangan, Pak, oleh santri pada pesantren, karangannya cetakannya Darul Fikr oleh Muhammad Shadqi Al-Attar, tokoh Wahabi, ya, tokoh Wahabi, mengubah, menghapus, mengedit kitab-kitab ulama salaf dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Di situ dikatakan oleh Syekh As-Sawi, ya, 7 tentang Khawarij Wahabi di kitab itu. 1, kelompok itu kata beliau mendistorsi penafsiran Al-Quran dan hadis menurut nafsu mereka. Saya ngomong untuk kula mazhab Maliki niki, ulama mazhab Maliki, tan kitabnya sezaman dengan pendiri Wahabi. Yang kedua, mereka menyerang orang-orang Islam, menghalalkan darah yang tidak sama pendapat dan keyakinannya, ya. Apalagi mereka, golongan mereka di negeri Hijaz adalah golongan Khawarij, yang Nabi mengatakan nanti muncul golongan Khawarij, ya. Kemudian apa? Asy-Syawi mengatakan bahwa mereka adalah kelompok para pendusta. Niki fakta. Lah, kemudian Muhammad Shadqi Al-Attar niki merubah kitab beliau. Dalam kitab beliau dikatakan tentang ini, Pak, tadi tentang Wahabi Khawarij, tapi di kitab yang dirubah oleh Shadqi Al-Attar dihapus, ndak ono, Pak. Bayangkan itu, ya. Ini bukti dalam kitab-kitab para ulama, terutama halaman 1688 dalam Tafsir As-Sawi Syarah Jalalain dirubah-rubah niki. Nah, jadi arek-arek nom-nom golek kitab-kitab anyarannya ya gak ono, Pak. Tidak ada, ya, tidak ada. Nah, wonten malih kitab Al-Wasiyah. Kitab Al-Wasiyah niki karangannya pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, membuat kitab nama Al-Wasiyah, yang dalam kitab itu dikatakan bahwa Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, tetapi dirubah menjadi Allah bertempat.
Hati-hati loh nggih. Imam Abu Hanifah niki ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya apa? Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dirubah. Wonten malih kitab Ijtima'ul Juyus karangannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Niku mengatakan dalam kitabnya wa natawassalu ila rabbina ta'ala bihim, ya. Dan kami bertawassul kepada Tuhan kami bihim, dengan para sahabat Nabi. Kembalinya para sahabat Nabi. Ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi dirubah oleh oknum-oknum yang enggak tahu jawab dengan kalimat wa tatawassalu ila rabbina ta'ala bi'itba'ihim. Jadi bihim dirubah bi'itba'ihim. Bihim tawassul dengan sahabat Rasul diganti bi'itba'ihim, mengikuti cara sahabat Rasul. Mengikuti cara sahabat Rasul. Sehingga cara-cara yang sama dengan kepentingannya ditulis semua. Sahabat-sahabat yang ahli tabarruk, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas digua kadigawe. Sebab dasarnya bi'itba'ihim, dengan cara mengikuti sahabat Nabi. Sahabat yang mana diikuti? Kan gitu. Nanti hati-hati. Jadi banyak yang dirubah. Contoh malih kitab Al-Azkar An-Nawawiyah Imam Nawawi rahimahullah tentang bab ziarah kubur. Fasal ziarah kuburi Rasulillah diganti fasal fi ziyarati masjid Rasulillah. Kubure dilangi. Jadi ono viral di YouTube itu kan. Ono wedok mutawif ya umrah masuk Madinah, tapi jangan di kubur Nabi, jangan tawasul, itu bid'ah. Wonten ada kitab Ibnu Jauziyah yang mengatakan ini nih, makanya kitabnya diganti. Paham nggih? Niki penting disampaikan. Wonten malih pemalsuan Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i membuat syair-syair yang indah yang mengatakan Imam Syafi'i itu memerintahkan untuk mempelajari fikih dan mengamalkan tasawuf. Jelas bergandengan nggih, fikih dan tasawuf. Tetapi kemudian dihilangkan oleh oknum-oknum mereka menjadi Imam Syafi'i itu hanya fikih tapi enggak mengakui enggak tasawuf. Ya ini pembodohan, Pak. Pembodohan nggih. Kuwatah dipalsu oleh ulama-ulama yang enggak bertanggung jawab. Pun kuwatah Jamus Shogir Imam Suyuti dipalsu. Kemudian kitab Al-Ibana Al-Asy'ari ya dipalsu. Macam-macam ya. Wis iki diterangkan saja biar kita paham sejarah-sejarah tentang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan guru-guru kita. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Balik hadis, nggih. Hadis 111. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat inna Fat. Jadi ono sahabat perempuan yang bernama Fatimah binti Abi Hubais. Niku bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang apa? Istihadhah. Getene gak mandek-mandek ya. Maka Nabi mengatakan faqala laha ya, inna damal mahid inna damul haid sak meneh getene haid ya iku damu aswadu getene warnane ireng ya yu'rafu dan berbau khas ambune khas getene haid niku sing ro bojo dhewe lho nggih sing ro. Jadi ingin tahu bagaimana baunya haid, darah haid itu coba dibuktikan, Pak. Nah bojo dewe coba diambu bener enggak yu'raf nggih itu berbau khas ya. Lah kalau itu darahnya hitam maka faida kana dzalika famsiki minas shalah itu darah haid maka tidak boleh salat. Faida kana akharu kalau temukan darah yang lain fatawaddu'i wa sholli maka berwudulah dan salatlah. Kalau itu istihadhah. Paham ya? Jadi ngeten sing semerep ibu-ibu. Mangkane Bu, bab tentang haid niki nyun sewu, nggih. Niku bab salah satu fikih sing paling rumit tentang haid niku. Paling rumit. Harusnya yang mengarang kitab niku adalah ulama perempuan tentang haid dan istihadhah.
Tapi kebanyakan pengarang kitab-kitab haid istihadah ulama lagi. Nggih. Ngeten. Jadi sangat rumit sekali. Darah haid niku darah yang keluar ya dengan siklus jenengan sing semerep ya, bukan penyakit, bukan karena melahirkan, itu merupakan sunnatullah ya yang ditakdirkan kepada kaum perempuan. Kalau mata Syafi'i darah haid itu minimal sehari semalam, paling lama 15 hari. Lihat kita pengikut Syafi'i, haid sampeyan sampai 15 dina gak mari-mari, putuskan, maka itu adalah darah istihadah. Nggih penyakit niku, penyakit. Ya sifatnya darah napa? Abang, kehitam-hitaman, rodok kental. Nggih. Metune niku jangka waktu tertentu. Kadang-kadang kerasane panas, nggih Bu nggih. Saestu nggih. Rodok panas, kadang-kadang nggih, dan memiliki bau khas. Hasil gak sedap Bu, tidak sedap. Makanya hadis ini mengatakan yu'rafu, aswat yu'rafu, bisa dibaca yu'rifu, bisa. Artinya memiliki arfun. Arfun itu adalah bau khas yang tidak sedap. Niki. Jadi para bapak itu harus paham tentang siklus haidnya istri masing-masing. Kudu ngerti, Pak. Nek rone liyane tok, kudu ngerti. Bojone kapan mulai haid, bojone kapan mandek haid, ya. Selama istrinya belum suci dan belum mandi, ya, maka haram dikumpuli. Hati-hati Pak niki peringatan untuk kaum laki-laki. Bojone lek haid masih yo gak metu darahe, belum mandi besar, ojo dikumpuli. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Napa dawuh Gusti Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, ditanyakan tentang darah haid, katakan kul huwa ada, itu kotoran. Fatazilu nisaa fil mahid, maka jauhilah ya dari perempuan tempat haidnya, dijauhi. Tempat haidnya maksudnya paham nggih? Tempat haid paham nggih? Didoi, Pak. Enggak boleh dicedheki. Ya, wala taqrabuhunna, ojo dicedheki mereka hatta yatahurna, sampai mereka suci. Nggih. Fa idza tatahharna, maka ketika mereka suci, fa'tuhunna, datangi mereka min haitsu amarakumullah, sebagaimana perintah Gusti Allah. Jadi walaupun bojone mari hate ya, kadang-kadang nyun sewu Pak, bu, mari Bu. Mari ya musisan keramase. Ayo. Ya susah niki. Keramas rumiyin, kedah suci rumiyin. Sebab jumhur ulama mengatakan jika mahid, tempat haid istri masih belum suci, belum mandi jinabat, maka haram dimasuki oleh bapaknya. Tidak boleh. Sama ditakzir mangke, lek melanggar itu ditakzir. Pun, nggih. Nah iki para hadirin rahimakumullah. Ya, darah haid macam-macam nggih, Bu. Macam-macam darah haid. Ana sing merah muda. Nggih, Bu nggih. Wonten merah muda. Biasanya muncul awal haid niku, nggih, merah muda, siklusnya mau berakhir. Ya, kemudian ada warna gelap, merah gelap. Ana warna merah menyala. Lek darah haid merah menyala niku ada beberapa indikasi menurut ulama. Napa? Niku akan memudar dan tambah gelap. Yang kedua, jika berlebihan hendaknya diperiksakan sebab khawatir infeksi. Yang ketiga, bisa juga kata ulama, haid yang darah merah menyala, merah terang, itu tanda kehamilan. Sing ngomong untuk ulama beke, tanda-tanda kehamilan. Tapi tetap diperiksakan ke dokter.
nggih. Lek diare coklat butuh waktu lama keluarnya, nggih. Jadi urin, diare head urin, hati-hati nyun sewu, diwaspadai lek urin ya, tanda infeksi. Dan juga perlu diperiksakan macam-macam. Saya nggak hafal tentang darah haid, nggih. Lah, para bapak rahimakumullah, 1 minggu sebelum wong wedok haid niku biasa sensitif, emosional, nggih Bu? Nggih mboten Bu? Seminggu sadurunge haid biasanya itu sensitif, emosional. Sebab tidak nyaman, pinggulnya sakit, punggungnya capek, pegel, ngoten nggih, leres ya? Bu. Leres nggih? Masa-masa Bu ya. Niku para bapak kudu paham, ya, kedah paham kondisi tidak nyaman. Nah, lek haid iku dilarang salat, dilarang tawaf, dilarang menyentuh mushaf, nggih, dilarang hubungan intim, dilarang keras. Niku lek hubungan intim sehat maka hukumnya haram. Tetapi kalau misalnya si bapaknya kepingin dan istrinya haid, itu niru Kanjeng Nabi. Hadisnya dengan Ibu Aisyah, hadisnya dengan Ibu Maimunah. Napa? Ketika Nabi kepingin, saya nggih, bose ngoten kepingin mendatangi aku Aisyah, Ibu Aisyah, maka jangan dilepas sarungmu. Maka Nabi berjumpa denganku ketika saya haid, gak dilepas sarungnya. Sama dengan Ibu Maimunah juga sama. Nabi mencumbui Ibu Maimunah sedang dalam keadaan haid, tetapi tidak memasukkan dari tempat itunya. Tidak boleh. Haram. Paham ya? Lihat anak bapak bojone sampai haid njaluk jatah sampai katakan haram. Ning 4 mazhab sami haram niku enggak boleh. Sampai mandi besar dan suci. Nggih, niki pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, kalau misalnya berhenti haid niku sewu nggih. Ibu Aisyah mengatakan, pernah orang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, ketika kapan berhenti haid? Ya, Rasul mengatakan, la ta'jal. Ya, apa saya lalin? La ta'jalan, ya, hatta taraina, ya, al-qassatal bayda, ya. La ta'jalna taraina al-qassatal bayda. Ojo kesusu, la ta'jalna, ojo kesusu, sampai hatta taroina, sampai melihat apa? Al-qassatal bayda, lendir putih. Kata Nabi niki, jadi jangan terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih kayak lendir, ya. Ini, jadi itu caranya bagaimana nyun sewu, ya. Kata Nabi, ya, kemudian ambillah kain atau kapas, masukkan ke tempat mahidnya tadi. Kalau tidak ada bercak sama sekali, berarti sudah selesai. Niku mun biasa niku wedok niku kapas nyun sewu nggih, dilebokno kemudian wis bersih, berarti sudah bersih. Niki. Nah, bapak-bapak kudu ngerti niki, ya. Enggak ngerti bahaya niki. Nah, itu kalau istihadhah boleh, Pak. Wong wedok istihadhah niku tetep boleh salat. Nggih. Cuma disamakan dengan nyun sewu wong beser. Beser nggih, ngoyoan. Ya. Niat wuduke ngeten, Pak. Bu, lek wong istihadhah tidak niatnya wudu, nawaitul wudu'a li rafil hadasi. Sebab wudunya orang istihadhah bukan ngangkat hadas, tetapi itu tahurah darurah, apa bersuci darurat untuk bisa melakukan sholat. Niatnya adalah nawaitu fardhul wudu listibahatis sholat lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a listibahatis sholat fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat itu niat wudu untuk boleh melakukan sholat. Kayak niat tayamum, kayak sampai beser ngoyowan, tetap wajib sholat. Cuma carane ngeten, terakhir nih carane cici. Setiap wudu sampean itu harus sudah masuk sholat, waktu sholat. Sing ngoyowan ini ya,
Allahu Akbar, segera. Satu, bersihkan kencing dulu atau bersihkan kemaluannya atau apa tempat keluar apa dibersihkan, saya bersih, dibalut sing rapet, ya, kemudian wudu, segera sholat. Tidak boleh lama-lama, karena itu niatnya untuk bisa melakukan sholat. Yang kedua, 1 kali wudu orang istihadhah untuk 1 kali sholat. Sampai istihadhah bu, ya, duhur wudu, asar wudu, walaupun nggak batal, itu aturannya 1 kali wudu perempuan istihadhah untuk 1 kali sholat. Atau rangkaiannya sunnah boleh, kata mazhab Syafi'i, gitu. Jadi boleh, tetap sah, ya, tidak apa-apa. Nggak kemudian beser, kemudian menganggap aku lo ngoyowan, aku lo ngentutan, aku lo ngesengan, misalnya, ya. Kemudian khawatir, nggak apa-apa. Ya wudulah dengan memakai wudu orang-orang seperti istihadhah. Nawaitul wudu'a li istibahatis shalah lillahi ta'ala, bukan li raf'il hadas. Paham nggih? Niki sing istihadhah, sing beseran termasuk sami kalian niat tayamum. Nggih. Paham nggih? Paham ya? Niki. Jadi kapunten, memang untuk haid dan istihadhah nifas atau wiladah rumit sekali dalam fikih. Menawi keterangan kula wonten salahe, wallahu a'lam. Nggih, rumit sekali. Ben fikih niku ten pondok gak napa? Fikih haid gak lulus. Memang rumit. Darah 7 darah. Sama catat Pak. Bojone lehet tanggal sekian sampai tanggal sekian. Darahnya didelok, darah bojone, darah itu kental apa cair, warnane apa. Takon bojone, Bu, sampean haid mulai tanggal piro sampai tanggal piro. Ojo main hantam. Wayahe. Lho sik ana tanggale. Niki nggih. Mugi manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad